Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin jilid yang pertama pada halaman 43 tentang bayanu talbis fi tasbih hadil munadharah bi musyawarati sahabah wa mufawadati salaf. Penjelasan tentang talbis atau kamuflase atau penipuan di dalam penyamaan perdebatan-perdebatan ini dengan musyawarah-musyawarahnya para sahabat dan pertukaran-pertukaran pikirannya para ulama-ulama salaf. Jadi di sini akan dijelaskan tentang upaya menyamakan ya, bahwa perdebatan ini itu sama dengan musyawarahnya para sahabat Nabi dan tukar pikirannya para ulama-ulama salaf. Apakah itu bisa diterima atau tidak? Nah, di dalam ini Imam Al-Ghazali akan menyampaikan pandangan itu. Ilam anna haula'i qad yastarijuna an-nas, ya. Ketahuilah bahwa orang-orang itu kadang itu bertujuan untuk menjerumuskan manusia kepada perdebatan ila dalik. Bi anna faradna minal munadharah, ya, pokoknya mengharuskanlah perdebatan ini penting katanya. Karena ini akan mubakhisa anil haq, ya, untuk pembahasan pencarian kebenaran, ya. Nah, jadi ada orang yang menganggap bahwa dengan perdebatan itu nanti akan ketemu kebenaran. Supaya jelas, ya, fa inal haq matlub, karena sesuatu kebenaran itu dicari. Wa ta'awun 'alan nadri, dan saling tolong menolong dengan saling tolong menolong dengan adu argumen, ya, dengan pandangan-pandangannya fil ilmi, di dalam ilmu, wa tawaratil khawatir, dan itu semua ada manfaatnya katanya. Wa musir, dan ada efek dan ada bekas hasilnya, impact, ya, hasil dari penelitian. Kata demikianlah, ya, karena ada tuh sahabat, ya, demikian itulah budaya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum fi musyawaratihim, di dalam musyawarah mereka, kata syawurihim fi mas'alatil jaddi, di dalam sebagaimana musyawarah mereka tentang masalah-masalah al-jad, ya, atau kakek, ya, atau nenek, ya, wal ikhwah, dan saudara-saudara. Ini tentu masalah-masalah warisan, karena mungkin bisa jadi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan pembagian warisan bagi nenek atau kakek, atau barangkali bapaknya kakek dan sebagainya. Wahadu syarb, dan wahadu syurbil khamr, dan batasan-batasan meminum khamr misalkan, ya. Wa wujubul gharam, dan wajibnya denda atau mungkin pajak, ya, tapi kalau gharam biasanya denda, alal imam, kepada pemimpin, ya, kepada pemerintah, idza akhta'a, ketika mengalami pelanggaran, kama naqala min is'atil mar'ah janinaha khaufan min Umar, sebagaimana yang terjadi misalnya orang yang kegugurannya seseorang wanita atas janinnya karena ketakutannya kepada Umar, gitu. Ada ya hal-hal yang, ya, memang ada hal-hal yang memang kasuistik, ya. Wa kama naqala min masailil faraid, ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kefarduan, wa ghairiha, dan yang lain. Wa ma naqala an Syafi'i wa Ahmad wa Muhammad bin Hasan wa Malik wa Abi Yusuf wa ghairihi minal ulama rahimahumullah, dan sebagaimana ya mungkin diskusi-diskusinya para
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Muhammad bin Hasan, Imam Malik ya, wa Abi Yusuf dan Imam Abi Yusuf ya, wa wari minal ulama ya. Wa inna qala hadza talbis ma adkaru wa huwa an ta'awun ala talabil haq minaddin. Dan ya upaya-upaya untuk melakukan itu dengan penyampaian bahwa ta'awun saling tolong menolong ala talabil haq adalah bagian dari agama ya. Mencari kebenaran, saling tolong menolong dalam mencari kebenaran adalah bagian dari agama. Akan tetapi walakin lahu syurut wa alamat as-sama. Jadi tetapi yang dibutuhkan juga syarat dan ketentuan. Ya memang adu argumen itu bisa membentengi atau bisa menjadikan sarana untuk saling tolong menolong dalam urusan agama, tetapi ada syarat dan aturannya. Wa alamatun ini dan tanda-tanda di sini ya, samanun yang 8, yaitu ada 8 tanda ketika hal-hal demikian itu bisa dikatakan untuk perbuatan yang digunakan untuk membentengi agama ya. Al-awal al-yastaghilla, yang syarat yang pertama adalah agar tidak sibuk ya, agar tidak sibuk wa min furudil kifayah man lam yatafarraq min furudil a'yan. Jadi syaratnya apa? Syaratnya Anda tidak boleh sibuk dengan sesuatu yang sifatnya fardu kifayah sementara Anda belum selesai di dalam urusan fardu ain. Awaman alaihi fardu ain fastaghil bi furudil kifayah wa zama anna maqsudahu al-haq fa huwa kadzab. Waman alaihi fardu ain fastaghala bi fardi kifayatin wa zama anna maqsudahu al-haq fa huwa kadzab. Barang siapa yang ada kewajiban di dalam fardu ain yang belum dilakukan oleh dirinya, lalu dia sibuk dengan fardu kifayah dan menduga bahwa tujuannya adalah kebenaran, maka itu adalah kebohongan. Jadi kalau ada orang sibuk dengan fardu kifayah sementara fardu ainnya belum dijalankan, lalu dengan menduga saya melakukan ini demi kebenaran, maka itu adalah bohong ya. Wa misaluhu, dan contohnya adalah mayyatruki shalah, orang yang meninggalkan sholat fi nafsihi, bagi dirinya, wa yatajarrad fi tahsil isyab wa nusajjiha wa yaqulu gharati astaru auratu man yusolli uryanan wala yajid sawaban. Jadi contohnya adalah ada orang yang meninggalkan sholat fardu misalnya. Kenapa kamu nggak sholat? Loh, saya ini sedang menjahitkan bajunya orang-orang yang mau sholat supaya dia bisa menutup auratnya. Jadi menjahit baju untuk menutupi auratnya orang yang sholat itu fardu kifayah gitu ya. Tetapi dia meninggalkan sholat fardu, itu fardu ain modal. Maka orang-orang seperti itulah orang yang bohong ya. Maka nggak ada alasan Anda melakukan fardu kifayah lalu Anda meninggalkan fardu ain. Contohnya seperti itu, orang yang sibuk melakukan fardu kifayah, orang yang sibuk menyiapkan baju untuk menutup auratnya orang yang sholat karena dia nggak punya baju ya, fa inna dzalika rubama yattafiqu wa wuqu'uhu mungkin kama yas'amul faqih anna wuqu'un nawadir allati anha al-bakhs fil khilaf mungkin wal mustaghiluna bil munadarah mahmaluna li umuri hiya fardu ain bil ittifaq wa man tawajja ali radda wa ti'ah fil hal faqama wa akhrama bis salat allati hu aqrabul qurbat ilallahi ta'ala dan sebagainya ya. Ini contoh permisalan kalau orang yang suka berdebat ya,
Ya kayak orang berdebat itu kalau nggak ada gunanya, itu seperti tadi orang yang apa istilahnya, meninggalkan yang utama gitu ya, meninggalkan fardu ain tetapi dia dengan alasan ingin menolong orang lain atau dan sebagainya. Fala yakfi ilallah ta'ala asabihi fala yakfi fi qauni syakhs muti'an qauna fi'lihi min jinsit ta'at malam yura malam yura fihi al-waqtu wa syurut wa tartib ya. Jadi semuanya itu ada aturannya. Anda bolehlah melakukan itu gitu dengan syarat Anda sudah selesai urusan yang sifatnya fardu ain. Syarat yang pertama demikian. Syarat yang kedua asani. Syarat yang kedua alla yara fardu kifayah ahamu minal munadharah. Yang kedua, jangan berpandangan bahwa fardu kifayah itu lebih utama ya. Min munadharah fa in ra'a ma huwa ahum wa fa'ala ghairu asabi fi'lihi wa kana misaluhu misalu man yara jama'ah minal atas asrafu alal halak wa qad ahmaluhu munas wa huwa qadirun ala ihya'ihim bi ayaskihimil ma wastaghala bi ta'limil hijamah wa sa'amana min furudil kifayat. Ya jangan sampai Anda memandang bahwa fardu kifayah lebih utama ya, aham ya, dari munadharah, dari adu argumen itu. Fa in ra'a ma huwa aham, barang siapa melihat itu lebih utama lalu kemudian wa fa'ala ghairi dan melakukan yang lain, maka itu sebagaimana adalah melakukan maksiat ya. Contohnya apa? Contohnya adalah orang yang melihat segolongan kelompok orang yang kehausan ya, lalu kemudian sudah mendekati kepada ya namanya orang kehausan ya. Ya ada orang kehausan lalu kemudian Anda biarkan saja orang itu ya. Padahal Anda itu mampu untuk memberikan minum gitu ya. Jadi ada orang haus tetapi Anda itu sibuknya bukan memberi minum, tetapi Anda sibuk untuk mengajari bagaimana caranya melakukan hijamah atau melakukan bekam ya. Karena bekam ini adalah bagian dari fardu kifayat misalnya. Walau khala al-balad anha lahalakan nas wa idza qila lahu fil balad jam'a minal ijamin wa fihim ghaniyah wa yaqulu hadza la ruj hadza al-fi'l angkonihi fardu kifayah dan sebagainya ya. Contoh-contohnya seperti itu. Jadi kalau ada orang haus, Anda jangan sibuk malah membuat mengajarinya hijamah, tetapi Anda ya harus mengajarinya apa? Mengajari orang haus ya Anda harus memberikan minum lah ya. Jangan malah Anda ajari yang lain. Ya, jadi itu yang syarat yang kedua. Anda itu boleh saja berdebat atas hal-hal yang mungkin baik buat agama, tetapi dengan syarat Anda tidak menganggap tidak ada sesuatu yang lebih penting ya dari perdebatan. Jadi alla yara fardu kifayatin ahamu minal munadharah. Jadi jangan sampai Anda melihat fardu kifayah itu lebih penting daripada munadharah gitu. Jadi seperti contoh tadi, kalau Anda ada orang yang kehausan yang sudah hampir mati gitu ya, Anda melihat itu misalnya, lalu kemudian karena Anda ingin melakukan fardu kifayah ya, lalu kemudian Anda tinggalkan saja orang itu, Anda sibuk untuk belajar hijamah. Jadi ada orang yang hampir mati, Anda bisa ngasih minum sebenarnya, tetapi Anda biarkan saja. Tapi Anda merasa bahwa saya akan melakukan fardu kifayah saja, biarkan saja orang itu ya. Maka kalau dilihat dari catatan ini ya, wahwa qadirun ala ihya'ihim bi ayaskihim, dia itu mampu ngasih minum, ngasih hidup kepada orang itu ya dengan memberikan air ya. Fastaghala bi ta'allumil hijamah, malah sibuk dengan
belajar tentang bekam. Wa za'ama annahu min furudil kifayah, dan menduga bahwa belajar hijama itu adalah bagian dari fardu kifayah. Walau khala al balad, kalau suatu negeri itu tidak ada dari ahli hijama, dia menduganya begitu ya, maka orang-orang ini nanti akan binasa. Jadi dia itu bercita-cita, kasarannya berargumen bahwa kalau saya tidak belajar hijama, nanti penduduk kampung ini akan mengalami kebinasaan gitu kan. Padahal sebenarnya dia itu tadi dengan memberikan minum itu juga menghindarkan kebinasaan. Ini namanya kadang-kadang itu orang tersibukkan dengan sesuatu yang ya tertipu lah. Wa idza qila lahu fil balad jamaah minal hijamiyin ya wa bi mughaniyah fayaqulu hadza la yahruz hadzal fi'l angkone fardhu kifayah. Kan udah banyak itu orang-orang ahli hijama, orang-orang ahli bekam kan sudah banyak itu. Misalkan dikatakan begitu, maka mereka mungkin akan menjawab, ya meskipun begitu ini fardu kifayahnya tidak hilang ya. Itulah namanya orang-orang yang modelnya istilahnya tidak mengerti ya, tidak mengerti dari apa yang seharusnya dia lakukan. Fa amal fatawa faqad qama biha jamaah ya. Maka termasuk juga dalam urusan fatwa-fatwa gitu kan. Ya mungkin ini di dalam dunia sekarang juga masuk ya, ada orang dikit-dikit ikut memberikan hukum. Ini kan sebenarnya bukan bidangnya ya. Jadi fa amal fatawa faqad qama biha jama'atun wala yakhlu baladun min jumlatil furud al-muhmalah wala yaltafit fuqaha ilaiha wa aqrabu atib itla yujad fi aksaril bilad tabibun muslim yajuzu itimatu syahadatu fima ya'ulu fihi ala qawli tib syar'an wala yarghab ahadun minal fuqaha fil istiqlal bihi wa qadal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Jadi termasuk juga gitu ya fatwa-fatwa ya makanya jangan sampai ada hal-hal yang kemudian menipu ya, sebagaimana mungkin contoh-contoh seperti itu. Fa amal fatwa, adapun tentang fatwa-fatwa, sungguh telah banyak orang yang terlibat di dalam bidang itu, di sebuah kaum ya, min jumlatil furudil mumalah. Tetapi ya mungkin fuqaha itu tidak tertarik ya dan sebagainya. Termasuk contohnya adalah atib dokter ya, itla yujad fi asaril bilad tabibun muslim ya juzu itu. Ya memang waktu itu mungkin tidak banyak orang muslim, dokter muslim yang bisa dipegang kesaksiannya ya, fima ya'ulu fihi angqali tabib syar'an ya, tentang orang-orang yang mampu di bidang itu ya, mungkin ahli fikih yang menjadi dokter gitu ya. Karena kalau Anda lihat sekarang memang ya orang yang suka berdebat soal hukum kadang-kadang dia tidak mau mempelajari tentang kedokteran gitu ya. Ya wallahu alam ya. Jadi lihat saja orang yang suka debat, suka ini kadang-kadang itu dia tidak mau masuk di wilayah itu. Ya harusnya memang ya harus adalah di sana. Warubama yakunu al munadir fi majlisi munadaratihi musyahidan lil haril marbusan wa mafrusan wa huwa sakit. Ya misalnya gini, ada orang-orang yang memperdebatkan tentang, misalnya ya, ini contoh ya, ada orang yang sedang berdebat di sebuah majelis, tetapi di majelisnya itu digelar karpet yang dari sutra misalnya ya, atau ya kursi-kursinya itu dilapisi sutra. Itu kan lucu gitu ya. Anda itu memperdebatkan bagaimana hukum laki-laki menggunakan sutra, tetapi orang itu sendiri berdebat di atas sutra. Itu kan ya lucu kan, kasarannya begitu. Maka
itulah hal-hal yang mungkin aneh. Wahwa sakit sementara dia diam saja. Wa yunadir fi mas'alatin la yattafiqu wuqu'aha qatu wa in waqa'at qama biha jama'atun minal fuqaha. Jadi ada orang-orang itu yang ya memperdebatkan sesuatu yang tidak penting lah gitu. Maka hindarilah mendebatkan sesuatu yang penting, tetapi sebaiknya gunakan hanya sekedar untuk kepentingannya. Summa yas'u annahu yuridu ayataqarrab ila Allah Ta'ala bi furudil kifayat. Ya memang dia menduga tujuannya adalah untuk taqarrub kepada Allah dengan fardu-fardu kifayah. Wa qad ruwiya Anas radhiyallahu anhu annahu qila ya Rasulullah mata yatrukil amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu annahu sesungguhnya ya qila ditanyakan ya Rasulullah kepada Rasulnya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kapan amar bin ma'ruf dan nahi anil munkar ini terhitung ditinggalkan? Faqala alaihi salam, lalu Rasul menjawab, idza dhaharatil mudahanah fi khiyarikum wal fakhisah fi syararikum wa tahawal muluk fi sigorikum wal fiqhu fi ardalikum. Kapan amar ma'ruf ini akan tidak berjalan gitu ya, atau ditinggalkan hal-hal amar ma'ruf ya ketika sudah tampak mudahanah ya khiyarikum, orang-orang pilihan kita itu sudah wangi, maksudnya sudah wangi. Wangi itu wis pokoknya nggak mau kotor gitu ya, wangi banget ya. Wal fakhisah bisyarikum, dan orang-orang jahat itu ya jahat gitu. Jadi jadi kalau bahasa kita itu, kalau orang-orang pilihan, orang-orang yang kita anggap penting itu sudah tampilannya najis, wangi dan sebagainya, sementara orang yang jahat tetap jahat, kemudian watakhawalal muluk ilfi sigrum, dan istilahnya pemerintahan itu dipegang oleh orang anak-anak kecil gitu ya, dan fikih dipegang oleh orang-orang yang istilahnya orang-orang bodoh ya. Jadi pokoknya nanti kalau udah seperti itu kondisinya, maka amar ma'ruf itu akan tidak berjalan ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Ya udah nggak normal gitu ya, udah nggak normal ya. Itulah mungkin dua dari syarat agar perdebatan itu tidak sia-sia ya. Nanti coba Anda baca ulang dari ini ya, dari apa yang saya sampaikan. Bisa jadi mungkin ketika Anda baca ulang mendapatkan pandangan yang berbeda ya. Lalu yang ketiga, asalis ayakunal munadir mustahidan yafta bi ra'yihi la bi madhabi Syafi'i wa Abi Hanifah wa ghairihima hatta idza dhahara lahul haq. Yang ketiga, ayakunal munadir mustahidan ya. Yang ketiga itu ya harusnya orang yang berdebat itu ya mustahid, orang yang mampu mengeluarkan pandangannya ya, yang bukan dari madhab yang lain ya, la bi madhabi Syafi'i wa Abi Hanifah wa ghairihima hatta idza dhahara lahul haq min madhabi abdina taraka ma yuafiqu ra'yu Syafi'i dan sebagainya ya. Wa afta bima dhahara lahu kama kana ya'alu sahabah radhiyallahu anhu wal a'immah fa amman laisa lahu rutbatal istifad wa huwa istilahnya hukamu kullu ahlil as wa inna ma yahtafi fi mayas al anhu nakilan an madhabi sahabah walau dhahara lahu dha'ufa madhabihi dan sebagainya ya. Ini kalau Anda lihat yang ketiga ini ya, syarat yang ketiga adalah ayakunal munadir mustahidan ya, setidaknya Anda harus berlatih menjadi orang-orang yang memang berkelas lah. Kalau Anda enggak usah berdebat, tinggal ikut saja, maksudnya gitu ya. Kalau Anda memang sekelas mustahid, silahkanlah Anda itu adu argumen yang mampu mengeluarkan ijtihadnya gitu ya. Tapi kalau enggak, ya sudahlah, ikut saja yang sudah
ditentukan oleh para imam itu. Tinggal Anda pilih lah, Anda mau ikut madhabnya siapa dan sebagainya. Enggak, makanya kalau ada orang yang sekarang berdebat ini begini, tetapi dia itu masih ngikutin, istilahnya ngikutin pendapatnya imam-imam itu, ya sudah, nggak usah berdebat. Anda tinggal pilih saja, karena itu sudah selesai sama mereka. Anda nggak usah berdebat lagi. Ya, tinggal pilih lah Anda mau pakai madhab mana, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki atau madhab Hambali, ya silahkan. Gitu loh. Jangan kemudian karena Anda mendebat orang Syafi'i lalu Anda salah-salahkan orang yang bermadhab Syafi'i, itu ya tidak tepat. Karena kalau Anda mau, ya bikinlah pandangan Anda sendiri, nggak usah kemudian ikut seperti itu. Karena ya percuma saja gitu loh, maksudnya kalau Anda menghabiskan umur untuk mendebat itu ya percuma. Karena orang-orang imam-imam dahulu sudah menyelesaikan itu dan mereka punya kapabilitas untuk menghasilkan ijtihad dan sebagainya ya. Fa'ayu fa'idatin ya, istilahnya fa'ayu fa'idatin lahu fil munadarah wa madhabu ma'lum wa laisa lahul fatawa bi ghairihi wa ma yaskulu alaihi yazimu yaqul la'alla inda sahibi madhabi jawaban an hadza fa inni lastu mustaqilan bil istihad. Jadi percuma Anda itu berdebat ngalor ngidul, tetapi Anda itu nggak kapabel soal perdebatan, nggak kapabel soal istihad. Nah, balik-balik lagi nanti akan kembali ke madhab Anda. Jadi Anda akan menarik data-data dari madhab Anda, misalkan menurut imam ini, ya sama saja. Jadi maka itu nggak usah diperdebatkan. Walau kanat mubahasatuhu anil masail allati fiha wajhan au qawlan li sahibi lakana asbahu bi fa inna rubbama yafta bi ahadima fa yastafidu minal bakhs mailan ila ahadil janibain wa la yara al munadarat jariyatan fiha qattu bal rubbama tarakal mas'alah allati fiha wajhan au qawlan wa talaba mas'alah yakunul khilaf fiha mabtutan ya. Jadi kecuali misalnya ada orang yang memperdebatkan ada dua pendapat ini di dalam madhab yang sama, ini yang mana yang bagus, ya silahkanlah, kira-kira begitu. Jadi kalau Anda melihat orang-orang yang sibuk berdebat, sibuk menyalah-nyalahkan madhab yang Anda anut misalkan, biarkan saja, mereka itu kurang kerjaan, karena itu nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Jadi ya itulah mungkin karena tujuannya mungkin mencari pembenaran. Barangkali itu kita lanjutkan nanti di syarat yang keempat tentang bolehnya perdebatan soal itu di dalam agama. Semoga ini memberikan stimulus ya buat Anda. Bisa jadi apa yang saya sampaikan itu tidak tepat, tapi Anda bisa melihat sendiri nanti di kitabnya, dan sah-sah saja Anda mendebat saya, karena saya juga bukan imam-imam itu. Baik, terima kasih. Hadanallahu wa iyyahum wallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.